Contohnya mungkin hem. Zaman dulu mungkin kemeja ketat harus ngefit di badan untuk wanita. Tapi saat ini semua ingin terlihat longgar. Semakin longgar, semakin oversize, semakin keren. Saat ini itulah salah satu yang terlihat. Semua oversize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Scarf Lover, apa kabar? Senang sekali saya Temi Sumarlin bisa kembali lagi hadir tentunya dalam Talks with Temi Sumarlin di YouTube channelnya Scarf Media. Seperti biasa, kalau Talks with Temi Sumarlin pastinya selalu ada hal-hal menarik untuk didiskusikan dan diobrolin tentunya gak jauh-jauh dari industri mode fashion Indonesia. Dan kali ini saya ada di Islamic Fashion Institute di Bandung. Tentunya untuk banyak melihat seperti apa sih suasana Islamic Fashion Institute dan langsung nyulik juga salah satu founder dan juga salah satu dosen pengajar di IV yaitu fashion designer senior Pak Deden Siswanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini kita mau ngobrolin hal-hal yang seru nih Pak Deden. Ayo. Ayo ya. Ini mumpung masih awal tahun, betul. Ya kan. Jadi kita masih punya banyak waktu untuk bisa melakukan banyak hal lah untuk industri mode fashion. Kayaknya kalau awal tahun afdol kalau kita ngobrolin tentang trend forecasting. Cuman banyak juga sebetulnya mungkin pelaku di industri mode fashion yang belum tahu apa sih itu trend forecasting. Mungkin Pak Deden boleh dong jelasin dulu gitu ya trend forecasting itu apa? Ya, sebenarnya kalau tren itu adalah kecenderungan sesuatu yang akan terjadi kan, atau sesuatu yang akan digemari nantinya. Jadi kalau trend forecasting adalah kecenderungan biasanya fashion lebih cenderung ke arah mana nanti di tahun mendatang atau di tahun yang sedang kita jalani saat ini. Jadi sepertilah forecasting itu selama 1 tahun kurun waktu itu akan terjadi apa yang akan terjadi kecenderungan fashion tersebut. Gitu. Oh, oke. Jadi kita memprediksi gitu ya, apa sih yang akan terjadi secara global di industri tersebut. Nah, kalau 2024 ini, kalau kita lihat secara industrinya global di fashion sendiri itu seperti apa sih trend forecasting? Kalau berbicara tren biasanya juga tidak akan pernah lepas dari lingkungan hidup ya, terutama selalu dipengaruhi oleh suhu politik misalkan, ataupun sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan seluruh di dunia ini bagaimana kan, itu sangat pengaruh terhadap tren juga, di mana itu semua akan terjadi dan menjadi sebuah inspirasi ataupun yang influence nanti apa yang terjadi di tahun mendatang seperti itu. Jadi itu yang disebut trend forecasting. Nah, tahun 2024 ini kita lihat kan apa yang terjadi di dunia ini kan seperti kita lihat keadaan dunia sedang tidak aman ya. Ada peperangan, ada pun sesuatu yang terjadi, suhu politik juga sedang memanas, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu yang mempengaruhi tren global kita ini. Salah satunya adalah mungkin kita lihat Palestina dengan Israel, seperti itu kan juga itu cukup bisa menginspirasi atau mempengaruhi dari hal warna mungkin atau motif-motif yang berhubungan dengan motif negara tersebut. Nah, tapi kita lihat, kita berbicara tentang modest ya di sini ya. Orang akan lebih melihat tuh apa yang terjadi saat ini dibawa ke arah mana nih untuk tren tersebut. Nah, kita berbicara forecasting 2024 ini ya lebih juga melihat bahwa sesuatu lebih mudah, lebih tetap, sesuatu yang keberlanjutan seperti sustainable masih terus seperti itu digalakan, karena itu adalah sesuatu tren global yang sampai saat ini masih sustain seperti itu. Oh, jadi isu sustainability fashion ini masih berlanjut, menarik ya, masih berlanjut ya. Nah, kalau itu kan secara generalnya nih Pak Deden. Nah, kita juga sepertinya karena banyak yang menonton ini biasanya adalah fashionpreneur atau teman-teman desainer muda gitu yang sudah mulai menyiapkan koleksi-koleksi untuk 1 tahun ke depan. Mungkin kita lebih spesifik lagi seperti cuttingnya atau mungkin tone colornya. Nah, ini kalau di 2024 sendiri akan seperti apa kalau menurut Pak Deden? Ya, kalau menurut pandangan saya kan pasti orang berbeda ya, tergantung ya balik lagi ke selera masing-masing. Kalau saya melihat bahwa untuk cutting kan lebih tetap orang menyukai sesuatu yang oversize ya, oversize, boxy seperti itu. Jadi sesuatu yang mengetat dan melekat di badan tidak terlalu saat ini, karena semuanya ingin lebih leluasa, lebih bebas seperti itu. Tapi
mengadop sesuatu yang sudah dari masa lalu terjadi lagi seperti itu. Jadi basic sebenarnya cuttingnya, tetapi dibuat sesuatu yang berbeda cuttingnya, jadi kita selalu semua terinspirasi dari masa lalu selalu seperti itu. Jadi muncul saat ini dalam bentuk yang berbeda. Nah, contohnya mungkin hem. Zaman dulu mungkin kemeja ketat harus ngefit di badan untuk wanita. Tapi saat ini semua ingin terlihat longgar. Semakin longgar, semakin oversize, semakin keren saat ini. Itulah salah satu yang terlihat saat ini. Semua oversize. Bahkan itu kan kita bicara tentang top atasannya, nah, bawahan misalkan. Nah itu juga sekarang lihat bahwa celana yang dulu mungkin menyempit ya, pencil pants ataupun cigarette pants, sekarang semua balik lagi ke celana-celana yang wide leg, yang benar-benar gombrong dan sebagainya. Itu mungkin kalau orang Indonesia kelihatan gemuk ya nanti. Nah itu akan terjadi seperti itu. Padahal saat ini kita tren sah-sah aja orang memakai seperti itu karena sedang tren. Itu yang terjadi saat ini. Kalau warna? Nah warna sesuatu yang lebih basic ya. Kita lihat warna off white, beige seperti yang Mbak Temi pakai itu tadi lagi in banget loh ini. Nah jangan salah nih, sudah lagi mulai nih warna-warna seperti ini lebih ke nude ya, ataupun sesuatu yang basic, color basic seperti itu. Nah kemudian juga tone yang berhubungan dengan millennial pink saat ini. Jadi lebih warnanya seperti itu ya. Kalau saya lihat tuh pink masih ada, tapi pinknya beda, bukan dusty pink. Nah seperti itu yang jadi unsur-unsur yang berhubungan dengan generasi muda saat ini tuh berbeda. Misalnya warna kelompok biru, nah kelompok orange seperti itu muncul lagi seperti itu. Jadi perpaduan warna tersebut akan terlihat nanti menjelang pertengahan. Jadi orang akan kemana kecenderungannya. Warna biru tuh saat ini sudah terjadi seperti itu. Warna beige ataupun warna white itu seperti itu. Atau mungkin matte gold, unsur-unsur goldnya lebih ke matte, seperti itu, tidak terlalu bright seperti itu. Nah, itu juga salah satu unsur yang akan terjadi di tahun 2024. Kalau menurut pandangan saya. Menarik ya. Jadi udah bisa ada referensi nih Scarf Lover untuk warna. Cuman kan kalau kita lihat industri di Indonesia, salah satunya apalagi dari government kita tuh sangat mendorong wastra gitu ya betul. Di Indonesia dari berbagai daerah. Walaupun misalnya kita lihat ini juga tantangan nih. Salah-salah mengolah wastra malah jadi sesuatu yang gak wearable ya Pak ya gitu. Nah 2024 ini kalau Pak Deden melihat modest fashion versus wastra. Nah itu tuh gimana tuh? Nah sekarang kalau kita berbicara wastra kan tidak lepas daripada Indonesia style ya seperti itu kan. Terus bagaimana kan kita berbicara wastra kan luas ya pada umumnya. Kita bicara sekarang modest fashion. Nah modest fashion juga harus kompromis dengan segala sesuatu dengan motif. Nah kita harus menghindari motif makhluk hidup pasti di situ untuk wastra. Nah berbicara wastra kan pasti kita bicara tradisional woven ya. Itu bagaimana supaya misalkan tenun pun juga bagian dari wastra, batik. Nah, itu semua kan sudah pernah terjadi sebelumnya. Nah, bagaimana sekarang batik muncul dalam bentuk di modest, kemudian tenun. Nah, itu mungkin warna-warna sedikit beranjak dan juga olahan-olahan baru wastra Indonesia itu berkembang. Tidak hanya batik dan tenun seperti biasa. Nah, tetapi warnanya mungkin ada soft color, berbagai komposisi warna itu akan menjadi bagian dan akan menjadi menarik untuk ditempatkan dalam modest fashion. Tetapi berbicara wastra, kita harus kompromi juga dengan harga wastra itu berapa. Nah itu juga itu menjadi penting karena ketika berbicara wastra kan sesuatu karya seni. Nah itu juga kan bagaimana mengolah wastra tersebut supaya juga bisa jadi komoditi juga ataupun jadi favorit bagi para pencinta fashion mungkin atau pengguna memproduksi pakaian modest dengan wastra. Itu juga harus bisa mengolahnya dengan baik karena memang wastra tidak bisa disandingkan dengan bahan-bahan yang seperti biasa seperti itu. Harus diolah khusus karena wastra memang dibuat dengan tangan ya seperti itu. Ada karya seninya. Bukan motif print yang digital print seperti itu bukan seperti itu. Jadi wastra juga harus memang benar-benar pengolahannya dan penanganannya berbeda seperti itu. Jadi mungkin kalau tadi kita kaitkan dengan daya beli, sepertinya wastra ini juga kita nggak bisa paksakan harus jadi sesuatu yang masif gitu ya, Pak Deden ya. Jadi buat teman-teman atau mungkin fashionpreneur, entah itu fashion designer yang memilih wastra juga harus hati-hati nih. Karena tadi kata Pak Deden bilang salah-salah malah jadi berantakan gitu ya. Malah jadi bukan satu karya yang dilihat
cukup baik gitu. Tapi berarti intinya Wastra ini akan terus berkembang ke depan. Ya pasti tentu ya, karena di Indonesia ini semua berhubungan dengan UMKM seperti itu, dan juga pasti harus ditelaraskan komunikasinya antara kreator mungkin dengan crafter. Dalam hal ini untuk bisa menjadikan mereka berkesinambungan, berkolaborasi bagaimana memajukan Wastra tersebut, apalagi mungkin untuk mendukung modest fashion ini, seperti itu. Sepertinya sudah terjadi dan akan terjadi terus menurut saya. Oke, dan mudah-mudahan justru jadi ciri khas ya. Betul. Wastra ini jadi ciri khas. Jadi identity modest fashion di Indonesia ada Wastra. Ada Wastranya. Nah, tadi kembali lagi ke trend forecasting. Sejauh mana trend forecasting ini akan mempengaruhi, mungkin kalau kita bicara secara industri mungkin ke fashionpreneur gitu ya. Kemudian endingnya adalah ke sales atau penjualan. Betul. Apakah jika fashionpreneur atau desainer mengikuti trend forecasting ini akan salesnya, atau mungkin Pak Deden pernah ada satu research tertentu atau mungkin punya pengalaman akan berpengaruh ke sales yang jauh lebih baik gitu kalau misalnya mengikuti trend forecasting ini, atau seperti apa? Nah, kalau menurut pandangan saya pribadi, dan saya juga salah pelaku ya dalam hal ini, pelaku industri tersebut, setidaknya tren itu penting untuk menjadi guidance ya. Setidaknya kita tahu apa yang akan digemari dan akan orang mencari seperti apa bentuknya, karena fashion kan global dan juga ada berbagai pilihan, di mana masyarakat di Indonesia sendiri ataupun ya di dunia pun juga mereka mempunyai beberapa karakter atau style di mana mereka akan menggunakan atau mungkin akan menjual produk seperti apa. Jadi dari mulai basic, mungkin new basic, kemudian juga sedikit lebih ada sentuhan barunya, lebih ke bentukan yang memang seperti avant-garde seperti itu. Itu bisa dimanapun akan tergantung akan kita membuatnya seperti itu. Nah, biasa dalam trend forecasting itu ada beberapa pilihan juga dan beberapa style yang sesuai dengan apa yang akan kita produksi ya. Jadi saya rasa cukup penting untuk bisa menjadi guidance, untuk bisa menjadikan koleksi ataupun brand kita jauh lebih berkembang. Ya, kecuali memang selamanya akan memproduksi sesuatu yang basic. Ya itu kan memang nggak perlu ya. Nah, walaupun mungkin di Indonesia ini juga banyak yang memakai, saya pakai baju biasa saja, tidak harus terlalu banyak bermacam-macam. Nah, seperti yang kita pakai ini pun juga ini basic. Tapi ketika kita mengikuti tren, apa yang kita gunakan bahannya itu berbeda. Nah, kan bisa aja kita ambil warna, jenis bahannya, itu kan berkembang. Ada berkembang menjadi sebuah bentuk di mana ketika menggunakan bahan ini dengan bahan yang sekarang dipakai berbeda, padahal bentukannya sama. Nah, ataupun mungkin cuttingnya. Nah, itu penting di situ untuk bisa kita berkompromi dengan si trend forecasting ini. Saya rasa begitu. Jadi pasti sedikit banyaknya akan berpengaruh ya, karena otomatis akan menjadi demand gitu bagi konsumen. Konsumen lagi sukanya warna hijau, kenapa dikasih warna orange misalnya kayak gitu ya. Dan juga bahannya juga ada. Bahan ini sangat digemari pada beberapa tahun lalu. Nah, tapi saat ini kok sudah tidak terlalu disukai karena memang orang sudah ingin beralih itu cara pandangnya itu. Karena juga setiap saat kan kita lihat kan produk tertentu kan keluar berbeda ya. Ada pengembangannya, ada teknologinya, itu akan pengaruh juga. Menarik ya. Jadi jangan lupa nih bahwa teman-teman fashionpreneur dan juga teman-teman kreator atau modest fashion designer juga harus terus update. Apalagi sekarang kan sebenarnya nggak sulit gitu untuk mencari tren ya dengan berbagai macam digital asset yang kita punya. Jauh dari itu sebetulnya mungkin juga kita pengen lebih dalam lagi membahas tentang kreator, kemudian juga fashionpreneur, karena ini sebetulnya dua hal yang berbeda yang kemudian akan berbeda juga how to treat the market dan seterusnya deh gitu. Dan perlu dijelaskan juga gitu supaya mungkin banyak teman-teman yang saat ini ada ketertarikan, oh saya ini sebenarnya cukup passionate gitu di fashion, tapi saya nggak punya background sekolah fashion misalnya, tapi saya pengen bikin brand. Nah, sebetulnya mereka ini bisa dikategorikan itu saya ini apa sih, desainer kah atau fashionpreneur kah atau seperti apa? Nah, kalau Pak Deden melihat fenomena dua hal ini seperti apa? Ya, kalau saat ini memang sudah makin berkembang ya. Karena kalau kita melihat 20 tahun ke belakang kan sebagai seorang fashion designer kita harus belajar mengenai tentang
fashion industri itu bagaimana. Jadi kita harus belajar tentang fashion, belajar sekolah mode di mana kita harus bisa melihat dan juga belajar yang akan kita lakukan di kehidupan nanti dalam dunia nyatanya seperti apa. Jadi kan background kan sebagai sekolah kita, pendidikan kita di situ. Nah, tapi sering waktu ketika sudah memulai era digital ini, ya siapapun ya bisa membuat produk, mungkin fashion, ya, tinggal beli, kemudian dibuat banyak, dan juga ternyata sukses bisnisnya. Nah, berkembang. Nah, seperti itu ya akhirnya mempunyai tim. Nah, biasa kan fashionpreneur seperti itu. Lebih intuisi bisnisnya lebih tajam. Jadi lebih ke manajerial ya, manajemen. Okay. Tapi fashion designer ini kan lebih art, lebih suka membuat sesuatu yang berbeda, konseptual, dan tidak memikirkan mau laku atau tidak. Yang penting saya sudah mempresentasikan karya dengan baik. Ya, perbedaan seperti itu. Tetapi saat ini ya seorang fashion designer pun juga harus menjadi fashionpreneur. Nah, tetapi kalau fashionpreneur karena memang mereka sudah kuat secara manajemennya, kemudian juga intuisi bisnisnya lebih kuat, tapi juga harus bisa melihat bahwa persaingan semakin ketat. Tidak selamanya akan membuat seperti itu. Jadi juga harus belajar tentang fashion bagaimana. Makanya mereka biasanya mempunyai tim yang sudah memang punya pendidikan latar belakangnya fashion. Oke. Jadi sebenarnya sudah semakin kelihatan gitu ya, kelihatan jelas bahwa sebetulnya kalau perbedaan fashionpreneur dan juga fashion designer atau creator ini terlihat dari sebetulnya mungkin kalau kreator itu kan ada idealisme yang dibangun, tadi konsep gitu. Tapi sekarang tadi menarik nih, kata Pak Deden bilang kreator juga harus belajar dari sisi entrepreneurship-nya gitu, karena harus mengembangkan bisnisnya ya. Oke. Nah, kalau ini by the way, sekarang ini saya ada di Islamic Fashion Institute, dan yang menariknya tadi sekarang tuh bisa belajar dimanapun, kapanpun dengan digital. Kita udah tanya-tanya kemarin karena IFI itu punya e-mode ya? Ya, e-mode. Nah, ini juga menarik nih Pak Deden, kasih ini dong spill sedikit tentang e-mode supaya Skaplover yang pengen belajar juga bisa tahu. E-mode itu bisa belajar lewat ini channel ini nanti khusus untuk bisa online ya tentunya. Jadi banyak yang bisa dipelajari. Kelas-kelas online gitu ya? Jadi kita juga selain online ada offline-nya nanti. Jadi setiap ada berapa pertemuan bisa dilakukan secara offline seperti itu. Jadi yang menarik kita bisa dua itu. Hybrid. Ya, saya hybrid seperti itu. Jadi setidaknya belajar lewat online dan juga belajar offline. E-mode akan seperti itu nanti. Nah, jadi lebih banyak kita untuk bisa belajar. Dimanapun berada ya bisa belajar. Udah gak ada alasannya sekarang tapi khusus modest fashion. Modest fashion. Jadi spesifiknya di modest fashion. Oke. Kita ngobrolin yang global lagi nih. Kalau tadi kan kayak udah mulai nyerempet-nyerempet ke sesuatu yang spesifik. Kalau seorang modest fashion designer atau dia seorang fashionpreneur, kemudian ini kan bicara tentang tren global, isu dunia lagi seperti apa gitu. Seberapa besar sih sebetulnya dia bisa menyerap itu yang kemudian dia bisa terapkan ke industri yang lebih niche, yaitu modest fashion. Kalau menurut Pak Deden seperti apa? Akademisi ya. Ya, jadi saya lihat kan saya juga kebetulan di Islamic Fashion Institute ini sebagai founder dulu. Jadi kami mendirikan IFI pun demikian juga ingin berharap bahwa lewat akademisi ini bisa menyampaikan lebih jelas di mana modest fashion ini kan berbeda ya dengan sekolah mode lainnya yang lebih global. Nah, kita di sini lebih spesifik membahas tentang fashion modestnya di sini. Nah, bagaimana menyampaikan secara trend forecasting ini ke akademisi ini? Ya, kami memberikan kebebasan mereka dulu untuk bisa berekspresi dulu. Nah, kalau di sini, setidaknya mereka bisa mencari dulu sambil juga diberikan informasi bahwa tren saat ini seperti ini. Jadi mereka juga harus kompromi juga bahwa tren yang sedang berlanjut seperti ini, berlangsung seperti ini. Jadi tidak hanya sekedar berkarya, berkreasi, berdasarkan inspirasi sendiri, tapi tidak melihat kiri kanan. Nah, setidaknya di akademisi ini juga ini sebagai wawasan tren ini, ya bisa dilihat sebagai guidance dan inspirasi. Karena kadang-kadang tren tersebut dijadikan sebagai bahan untuk diambil, diterap begitu saja, tidak untuk dikembangkan lagi. Itu yang kadang-kadang juga kami miris kalau melihat seperti itu.
Plak-plak gitu ya jadi bahasanya. Kita menghindari bahwa justru dengan adanya trend forecasting ini untuk wawasan dan juga untuk guidance, tidak untuk dijiplak. Nah itulah yang mesti dihindari di akademisi ini. Jangan mudah untuk dan ada trennya sebagai guidance udah buatnya seperti itu, tidak, tapi justru untuk menjadi wawasan dan akan dikembangkan dengan kreasi mereka yang bisa lebih berbeda daripada sekolah lainnya seperti itu. Tadi Pak Deden sempat menyinggung tentang memang meniru itu kan jauh lebih mudah ya, apa yang lagi tren, kemudian ya udah deh daripada pusing, apalagi nggak punya tadi nggak punya ilmu, nggak punya ilmu misalnya, ya udahlah ini aja yang lagi laku gitu. Nah, jadi gimana ya supaya brand itu tuh tetap punya DNA, tetap mengikuti tren gitu ya, nggak ketinggalan, tapi juga bisa diterima gitu sama market. Ini ada tipsnya nggak sih sebetulnya Pak Deden? Ya sebenarnya kalau sekarang kan semakin banyak kali brand yang sedang terjadi yang ada di Indonesia ini, yang sudah dikenal maupun belum yang akan muncul seperti itu. Jadi berharap bahwa kenapa kami juga di Islamic Fashion Institute ini belajar untuk bisa menjadi diri sendiri, tapi juga kompromi dengan dunia luar seperti itu. Setidaknya bisa memberikan warna lain yang berbeda. Karena ketika kita menciptakan sesuatu, pasti kan ada, sebagai leader nih katakanlah, pasti ada followers di sini. Nah, bagaimana supaya sebagai leader ini terus akan berkiprah dan menjadikan sebuah karya itu menjadikan panutan bagi orang lain. Nah, kan sudah banyak terjadi itu desainer ataupun brand yang sudah dilihat. Nah, setidaknya jangan jadi template atau menjadi keseragaman. Nah, walaupun mungkin sedang lagi digemari tipe seperti itu, tapi setidaknya kalau mungkin tren ini terjadi, tapi di tempat lain akan berbeda bentuknya, walaupun mungkin sama-sama dalam bentuk yang satu genre lah katakan kalau musik, tapi beda cara membawakannya. Nah, mungkin itu yang dibutuhkan seperti itu. Jadi harus punya karakter dan juga style. Nah, walaupun mungkin kita sama-sama memakai hem misalkan dengan outer, tapi itu membedakan bagaimana supaya ini kan sama aja kan. Kalau kita lihat buat Temi pakai 3 pieces, saya pakai 3 pieces. Tapi beda jatuhnya. Nah, stylingnya juga beda. Nah, jadi seperti itulah, itu yang diharapkan begitu. Walaupun sama-sama itemnya, namanya sama seperti itu. Jadi itulah yang kita harus gali. Berkreasi itu tidak harus sampai menciptakan sesuatu yang baru, bentuk baru banget. Nah, tapi bagaimana supaya bisa ada twistnya gitu ya? Ada twistnya, tapi juga saya tidak setuju dengan yang namanya ATM. Amati tiru modifikasi, tidak seperti itu. Kalau kita berbicara untuk kreasi dan juga untuk bicara trend forecasting, itulah yang kita hindari seperti itu. Namanya industri kreatif memang harus kreatif. Betul, ya, Pak Deden ya. Kalau kita pelaku di industri kreatif tapi nggak kreatif, ini dipertanyakan berarti. Betul. Nah, kalau item fashion ini juga kan penting supaya banyak fashionpreneur ataupun juga fashion designer yang akan memproduksi itu tahu kira-kira hot item modest fashion apa yang harus dirilis gitu di 2024. Tadi udah dikasih sedikit kalau dari size tuh kayak yang boxy atau oversize. Ya, oversize. Ya, jadi kembali lagi sekarang semua berbau basic ya, sebenarnya basic item semuanya juga. Bagaimana supaya tampilnya berbeda. Nah, itu kan new basic ya seperti. Jadi dari basic item menjadi sesuatu yang berbeda itu kan hanya menggunakan teknik di mana cutting harus dirubah. Ya, semua kan lebih drop shoulder. Katakanlah mungkin trench coat, dulu kan bahan agak lebih kaku, sekarang lebih loose, lebih tipis seperti itu. Atau mungkin sekaligus juga yang benar-benar structure. Jadi memilih bahan tidak panas, tapi bentuknya lebih structure, lebih kelihatan kukun ya. Lebih mengembang seperti itu. Jadi itulah yang sekarang sedang terjadi saat ini ya. Semuanya serba lebih ada siluet yang beda seperti itu. Jadi nggak L-line lagi, nggak X-line lagi, tapi lebih sesuatu yang mungkin siluet lebih tepatnya ya, menggembung seperti itu. Jadi item apapun juga, yang pasti ada outer, apalagi di busana modest, pasti orang butuh outer, ataupun sesuatu yang panjang. Nah, jadi perpaduan itulah. Jaket mungkin menjadi bagian yang sangat favorit saat ini. Outer, jaket gitu itu bisa. Kalau vest masih oke vest. Nah, cuma mungkin bentukannya ya, atau mungkin materialnya apa yang bisa didapat jadi berbeda seperti itu. Jadi mungkin kita bicara di dunia iklim kita tropis, tapi orang kayak nggak masalah panas dikit deh, yang penting keren. Kadang-kadang seperti itu ya. Jadi mau memakai sesuatu yang adem dingin ya
balik lagi ya beda lagi. Nah tahun depan mungkin tidak seperti itu, agak sedikit lebih berbeda bentukan siluet. Tapi itu udah apa namanya, kalau kayak outer jacket itu benar-benar harus selalu ada dalam setiap koleksi ya. The must have item ya. Must have item gitu. Jadi untuk konsumen pun gitu kayaknya juga jadi penyelamat sebetulnya, walaupun pakai dalaman yang warnanya itu aja, tapi kalau pakai outer yang berbeda kayaknya jadi different gitu. Mungkin sekarang ini juga kita lihat kan Indonesia ini mencoba untuk terus menjadi leader atau nge-lead di industri modest fashion dunia. Apa sih kalau menurut Pak Deden yang memang menjadi kekuatan dasar gitu? Kita yakin bahwa kita tuh memang step forward than others gitu. Untuk modest fashion fashion. Karena Indonesia ini makanya kenapa wastra itu menjadi salah satu hal yang memang akan dijadikan kekuatan. Nah justru dari situlah kita berbeda dari material yang kita punya. Salah satu wastra mungkin menjadi identity, kemudian hijab style ya. Karena Indonesia lebih beragam ya, hijab stylenya itu menjadikan kekuatan juga seperti itu. Dan juga di sini cuma lebih berani memakai sesuatu yang berbeda. Anak-anak mudanya juga kan dengan menggunakan hijab juga mereka bisa mix and match. Nah seperti itu, jadi berbagai macam style, berbagai macam gaya, dan juga cara memakai hijab tuh itu salah satu kekuatan daripada modest fashion di Indonesia saya rasa. Di luar wastra ya. Jadi lebih beragam. Ada jadi satu dari culture-nya kita wastra, yang kedua adalah kreativitas. Betul, kreativitas. Kita yang lebih dan keberanian mereka untuk memakai sesuatu yang berbeda. Explore gitu. Mereka seperti itu. Oke, last but not least, yang mungkin sebagai fashion designer senior dari dulu gitu ya, pasti banyak banget dari silam ya. Dari silam, past and future. Jadi ke depan juga insya Allah terus berkarya. Ada yang mungkin Pak Deden juga ingin sampaikan buat scarf lover yang saat ini, baik itu as a creator atau mungkin juga menapaki karirnya sebagai fashionpreneur, supaya mereka tetap eksis. Karena yang paling sulit adalah bisa sustain kan. Ya mungkin kalau ya lagi musiman 1 tahun aja ya bisa gitu. Tapi untuk sustain seperti Pak Deden bisa puluhan tahun kan it's not easy gitu. Nah mungkin ada yang bisa di-share nih gimana sih supaya mereka bisa terus berkarya panjang umur. Ya yang pasti adalah untuk bisa kita terus berada di dunia fashion ini, yang paling penting adalah terus belajar dan juga sadar akan lingkungan kita di mana kita akan berada dan akan mengembangkan karir kita di situ. Itu penting sekali. Dan membuka mata, melihat lebih luas wawasan kita untuk belajar seperti itu. Dan jadilah leader, jangan menjadi follower. Seperti itu. Jadi sesuatu yang baru terus digali agar kita tetap bisa menjadi leader daripada follower. Wow, jadi harus terus berpikir kreatif betul. ya. Terima kasih banyak ya Pak Deden waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi lebih seru mungkin lain waktu. Dan senang banget karena saya juga salah satu orang yang senang banget beli koleksinya Pak Deden. Ya, terima kasih. Karena selalu unik, selalu ada hal-hal yang aduh ini kayaknya lucu deh gitu ya, menarik tadi karena stylingnya juga keren banget. Dan scarf lover terima kasih banyak juga untuk Anda yang terus selalu mengikuti Talks with Temi Sumarlin di YouTube channelnya Scarf Media. Hari ini kita banyak banget ngobrolin industri modest fashion di Indonesia yang ternyata sangat menarik. Mudah-mudahan obrolannya bermanfaat untuk industri modest fashion di Indonesia. Saya Temi Sumarlin, pamit. Sampai ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.